Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, senang bertemu dengan kalian semua. Kembali kita bertemu dalam pembahasan bab 4, yaitu tentang tawadhu dan qanaah. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan hari ini Allah karuniakan kepada kita nikmat sehat, nikmat kebahagiaan, sehingga dengan nikmat bahagia dan kesehatan itu kita bisa belajar dengan baik. Anak-anakku sekalian, mengenai pembahasan tawadhu dan qanaah ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita mengetahui pengertian tawadhu dan qanaah. Yang kedua, kita bisa memberikan contoh-contoh perilaku tawadhu dan qanaah. Anak-anakku sekalian, kalau kita lihat dari arti tawadhu, lebih mudahnya tawadhu itu diartikan adalah rendah hati. Sedangkan qanaah artinya adalah merasa cukup terhadap pemberian Allah. Nah, kemudian secara bahasa, tawadhu itu adalah ketundukan dan rendah hati. Sedangkan secara syar'i, tawadhu adalah patuh terhadap kebenaran atau kesediaan menerima kebenaran dari siapapun yang mengatakannya, baik dalam kondisi tenang maupun marah. Jadi anak-anakku sekalian, artinya tawadhu itu adalah dia bisa menerima nasihat atau kebaikan dari orang lain, walaupun yang memberi nasihat itu mungkin seusia kita atau bahkan lebih rendah dari usia kita, lebih tua dari kita. Jadi maknanya tawadhu itu adalah bisa menerima nasihat dari orang lain, tidak memandang dari siapa, atau bahkan lebih muda atau seusia ataupun lebih tua dari kita. Nah, itulah artinya tawadhu. Barangkali dalam kehidupan kita ada orang-orang yang ketika dia berbuat salah kemudian diberi nasihat susah menerimanya. Boleh jadi karena dia melihat orang yang menasihati itu masih di bawah usia dia atau seusia dia. Padahal anak-anakku sekalian, maknanya tawadhu itu adalah siap menerima kebaikan dari siapapun, dan dia dengan lapang dada menerima itu sebagai sebuah nasihat. Adapun landasan dari tawadhu itu ada di surah Al-Furqan ayat 63, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Kemudian landasan di surah Al-Isra ayat 37 juga sama, disampaikan di situ, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Jadi anak-anakku sekalian, lawan kata dari tawadhu atau rendah hati adalah tinggi hati. Dan Allah sangat melarang kita sebagai manusia untuk menjadi orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati dalam kehidupan di dunia ini. Nah, itulah anak-anakku sekalian, sehingga kita sekarang memahami ya arti tawadhu. Anakku sekalian, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pribadi yang tawadhu, pribadi yang rendah hati, bukan menjadi pribadi yang tinggi hati? Salah satu caranya adalah yang pertama, kita harus menyadari tentang asal kejadian manusia. Jadi kalau anak-anak tahu bagaimana dulu kita dilahirkan dari zat yang hina dina, ya kemudian Allah sempurnakan kejadian kita sehingga kita menjadi manusia yang punya potensi sampai hari ini. Artinya adalah dengan campur tangan Allah, kemudian Allah menyempurnakan proses kehidupan kita. Dari zat yang hina dina itu, jadilah kita menjadi manusia yang sempurna. Jadi oleh sebab itu, rasanya tidak pantas kalau manusia itu menyombongkan diri dengan segenap potensinya, karena pada dasarnya kita adalah makhluk yang dulu asal muasalnya tidak memiliki potensi apapun. Cara yang kedua agar kita menjadi pribadi yang tawadhu adalah kita harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan yang kekal itu ada di akhirat. Artinya, bagi mereka yang punya sifat tinggi hati itu harus menyadari bahwa apa yang dilakukan itu sebetulnya
merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan Allah sendiri sudah mengatakan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, kalau kita menyadari bahwa hidup di dunia ini sementara, sedangkan kehidupan yang kekal itu ada di akhirat, maka membuat kita seharusnya menjadi orang-orang yang tawadu, bukan orang-orang yang tinggi hati. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, cara menumbuhkan tawadu adalah memahami ajaran Islam dengan benar. Jadi kalau kita mau menjadi pribadi Islam yang kafah, menjadi pribadi Islam yang sempurna, harusnya kita mau memahami ajaran Islam ini secara kontinu, sehingga kita tahu, oh ternyata sikap tinggi hati itu tidak diridhoi oleh Allah, seperti itu. Yang keempat adalah ikhlas dalam segala perbuatan. Jadi anak-anakku sekalian, orang yang ikhlas itu akan mudah dinasihati oleh orang lain, karena dia tidak punya tendensi apapun ya dalam menerima kebaikan dari orang lain. Hatta itu yang menasihati adalah anak-anak yang masih usianya di bawah dia. Selama yang diberikan adalah kebaikan, maka dia dengan ikhlas hati itu menerima sebagai kebaikan dalam dirinya. Yang berikutnya adalah tipnya bersyukur terhadap nikmat Allah. Jadi anak-anakku sekalian, ini menjadi kata kunci bahwa kita harus senantiasa bersyukur terhadap segala potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita tidak boleh melihat orang lain itu lebih tinggi dari kita, tetapi kita hendaknya kalau ingin senantiasa bersyukur, ya lihatlah ada orang-orang yang masih di bawah kita, sehingga dengan sikap seperti itu kita akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi apapun potensi yang Allah berikan hari ini, kepandaian ataupun potensi-potensi yang lainnya sudah Allah berikan, itu adalah nikmat yang terbaik untuk kita hari ini. Jadi tidak usah membandingkan salah satu dengan yang lain. Ya, cukuplah kita menyadari bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semuanya. Itu anak-anak tentang tawadu. Kemudian yang berikutnya pembahasannya adalah contoh-contoh tawadu, diantaranya tidak suka menonjolkan diri, karena orang yang suka menonjolkan diri itu jatuhnya kepada takabur atau sombong. Ya, jadi di atas langit masih ada langit lagi. Jadi itu ibaratnya bahwa kita tidak boleh merasa tinggi hati terhadap potensi diri kita sendiri, karena di atas kita masih ada orang lain lebih potensi dari kita. Kemudian contoh tawadu yang kedua, misalnya senantiasa menghargai dan menghormati orang lain. Itu insya Allah anak-anak tentang tawadu. Nah, kemudian kita kembali kepada pembahasan qanaah. Anak-anakku sekalian, terkait dengan pembahasan qanaah itu artinya merasa cukup. Maksudnya ridho terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Merasa cukup meskipun sedikit dan tidak mengejar kekayaan dengan cara meminta-minta atau mengemis kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda, telah beruntung orang yang berislam dan diberi rezeki yang cukup untuk kebutuhan pokoknya, serta diberi rasa qanaah oleh Allah dengan apa yang diberikan kepadanya. Anak-anakku sekalian, Rasulullah telah menuntun kita agar ridha terhadap apa-apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat keamanan, kebutuhan harian, potensi kecerdasan, potensi fisik, dan seterusnya. Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian yang aman jiwanya, sehat jasadnya, ia bisa memenuhi kebutuhan hariannya, maka seolah-olah dunia diberikan kepadanya. Jadi qanaah ini anak-anakku sekalian menjadi tameng kepada kita untuk tidak bersikap rakus terhadap anugerah yang Allah diberikan kepada kita. Rasulullah sendiri mendidik kaum muslimin untuk bersifat qanaah. Rasulullah mendidik para sahabatnya untuk qanaah dan menanamkannya dalam jiwa mereka. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bagaimana kaidah tentang harta. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat bahwa harta itu memang mempesona, tetapi kaum muslimin hendaknya mengambilnya itu secukupnya. Dia tidak boleh mengambilnya dengan sifat ketamakan, karena makin harta itu dikejar, maka manusia itu tidak akan pernah merasa puas terhadap harta yang dimilikinya, akan terasa kurang dan terus kurang. Nah, anakku sekalian, di dalam hadis juga disampaikan bahwa
Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, siapa yang menderita kekurangan kemudian meminta kepada manusia, maka tidak akan tertutupi kekurangannya. Namun jika menyerahkannya kepada Allah, bisa saja Allah memberikannya rezeki dengan cepat atau lambat. Jadi memang dalam hal kecukupan harta, kita tidak boleh berharap rasa kasihan dari orang lain kepada kita, karena yang kita harapkan hanya kepada Allah, ya, termasuk soal harta, ya. Karena di dalam hadis yang lain juga disampaikan bahwa dan ingatlah ketika Tuhanmu, di dalam surah Ibrahim surah 14 ayat 7 disampaikan, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi anakku sekalian, ini kaidah yang diajarkan oleh Allah kepada kita, bahwa kita ini harus senantiasa bersyukur kepada Allah terhadap seluruh rezeki, nikmat, potensi yang sudah Allah berikan kepada kita, seberapapun itu. Karena kata Allah, semakin kita bersyukur akan ditambah nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita mengingkari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, niscaya Allah akan memberikan azab kepada kita. Jadi kaidahnya adalah dalam soal qanaah, merasa cukuplah terhadap rezeki yang sudah Allah gariskan kepada kita, dan itu insya Allah akan menjadikan kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur terhadap pemberian Allah. Itu anak-anak kurang lebihnya tentang perilaku qanaah, dan kita tidak boleh menghibah atau meminta kasihan kepada orang lain dalam hal harta, ya. Jadi cukuplah apa yang sudah diberikan kepada kita itu sudah menjadi kado yang terbaik untuk kita, atau hadiah yang terbaik dari kita oleh Allah SWT, dari Allah SWT. Itu anak-anak, ya. Dan memang tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya kemampuan memberi harta kepada orang lain itu lebih mulia daripada mengharapkan pemberian orang lain kepada kita. Jadi tangan di atas tuh lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi itu lebih baik daripada suka meminta-minta. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kaidah kepada kita. Tentu saja itu mendorong kita bahwa harus senantiasa bersyukur terhadap pemberian Allah sekecil apapun. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.